Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yohan Octavia Sibarani, NIM H10511911001. Jadi di video kali ini yang pertama kita akan melakukan 5 percobaan. Yang percobaan pertama yaitu pembuatan rangkaian D flip-flop seperti pada gambar. Jadi di sini saya sudah menyiapkan rangkaian D flip-flop. Kemudian kita akan mencoba mengklik clock berulang kali dan tidak akan ada perubahan nilai pada outputnya. Jadi ketika kita di sini mengklik clock secara berulang, di sini nilai outputnya akan tetap bernilai 0. Selanjutnya kita akan mengubah nilai D menjadi 1, kemudian mengklik clock beberapa kali dan memperhatikan nilai output dari key. Mengubah nilai jadi 1 dan mengubah clock. Nah, jadi di sini ketika kita mematikan clock dan kembali menghidupkan, maka output akan berubah dari yang awalnya tadi bernilai 0 menjadi bernilai 1. Hal ini karena clock yang telah terbuka dan arus pada D telah mengalir menuju output sehingga nilainya menjadi 1. Pada saat kita mematikan clock, nilai outputnya juga akan tetap bernilai 1. Hal ini dikarenakan arus dari input yang tadi itu masih tersimpan di dalam flip-flop, sehingga arus dari flip-flop masih mengalir dan menghasilkan output bernilai 1. Selanjutnya kita akan mencoba mematikan nilai D-nya atau mengembalikan berlogika 0. Maka nilai output dari kita akan memperhatikan bagaimana nilai output yang ada pada key. Ketika clock kembali dibuka dan ditutup, maka nilai outputnya berubah menjadi 0. Ketika clock dinyalakan kembali dan diklik secara berulang, maka output key kembali bernilai 0 hingga rangkaian ini kembali menjadi rangkaian di awal tadi. Hal ini akan terjadi secara berulang ketika kita secara bergantian mengganti nilai dari input D dan mengklik clock secara bergantian. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua, yaitu kita membuat rangkaian T flip-flop. Jadi di sini juga saya sudah menyediakan rangkaiannya. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah percobaan yang sama dengan percobaan yang pertama tadi. Nah, di sini di mana T dan clock sebagai input dan key sebagai outputnya. Jadi di sini ketika kita mengklik clock secara berulang, maka tidak akan menyebabkan perubahan pada rangkaian karena output akan tetap bernilai 0. Kemudian ketika kita mengubah nilai input T, nilai output tetap tidak berubah. Nah, ketika kita mengubah nilai T, outputnya tidak berubah. Kemudian kita akan mematikan clock dan kembali menghidupkan, maka output yang awalnya bernilai 0 akan berubah menjadi 1. Hal ini karena clock telah terbuka dan arus pada T mengalir menuju
arus pada T mengalir menuju output sehingga nilainya menjadi 1. Pada saat kita mematikan clock, nilai outputnya juga tetap bernilai 1. Ini disebabkan karena arus yang tadinya mengalir sudah tersimpan di memori atau di flip-flopnya, sehingga arusnya masih mengalir hingga ke outputnya. Kemudian kita akan mengklik clock beberapa kali dan kita akan melihat perubahannya. Di sini ketika kita mengklik clock, nilai key yang awalnya bernilai 0 menjadi 1. Karena setelah kita menekan clock, arus yang ditahan oleh clock berjalan untuk melewati flip-flop. Kemudian pada saat kita mematikan clock, nilai outputnya juga tetap bernilai 1. Hal ini karena arus tersebut bertahan di flip-flop sehingga nilai outputnya masih tetap bernilai 1. Tetapi pada saat kita menekan kembali clock, maka outputnya berubah menjadi 0. Lalu ketika kita kembali menekan clock untuk mematikan, nilai outputnya akan tetap bernilai 0. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian JK flip-flop. Saya sudah menyediakan rangkaiannya. Nah, jadi di rangkaian JK flip-flop di sini terdapat clock sebagai inputnya, terus ada J dan ada K, dan key sebagai outputnya. Yang pertama, kondisi input dari J dan K adalah 0. J dan K adalah 0, kemudian kita akan mengklik clocknya beberapa kali dan memperhatikan nilai output dari key. Nah, di sini ketika kita mengklik clock berulang kali, tidak terjadi perubahan di output key. Hal ini terjadi karena tidak ada input atau arus yang masuk untuk selanjutnya dialirkan ke output key. Selanjutnya untuk J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. J sama dengan 1 dan K sama dengan 0. Ketika mengubah nilai input J menjadi 1 dan mengklik clock beberapa kali, maka akan terjadi perubahan di output key. Output berubah menjadi nilai 1, namun ketika clock kembali dimatikan, output tetap bernilai 1. Karena arus yang tadinya masuk sudah tertahan di dalam flip-flop. Selanjutnya untuk J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. J sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Kemudian kita akan mengklik clock beberapa kali. Ini tidak ada terjadi perubahan di outputnya. Output tetap bernilai 0 meskipun clock telah diklik berulang-ulang dan input K-nya telah bernilai 1. Hal ini karena arus tidak mengalir ke flip-flop sehingga output tidak bisa mendapatkan arus dari input yang menyebabkan outputnya berlogika mati atau bernilai 0. Dan yang terakhir yaitu J1 dan K sama dengan 1. Nah, ketika kedua input yaitu J dan K bernilai 1 dan clock diklik secara berulang, maka outputnya akan berganti dari 0 menjadi 1 dan 1 akan kembali menjadi 0. Untuk kondisi pertama, ketika clock terbuka, nilai outputnya akan menjadi 1 karena arusnya mengalir melalui flip-flop sampai ke outputnya. Kemudian ketika kita mematikan clock, ketika kita kembali mematikan clock, outputnya tetap bernilai 1 karena di flip-flop masih ada arus yang tersisa sehingga masih bisa dijalankan menuju ke outputnya. Dan ketika kita mengklik clock untuk yang ketiga kalinya, maka output yang dihasilkan akan bernilai 0
karena sudah tidak ada lagi arus yang tersisa di dalam flip-flopnya. Dan yang terakhir, ketika kita mematikannya, maka nilai outputnya akan tetap bernilai 0. Selanjutnya untuk percobaan yang keempat, yaitu pembuatan rangkaian SR flip-flop.